Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-10 di mata kuliah Ilmu Sosial Dasar ya untuk semester 1 di Manajemen Bisnis Syariah IAIN Ciamis. Seharusnya pelaksanaan hari ini seperti biasa yaitu presentasi, tapi dikarenakan luring jadi akan disampaikan penyampaian materi tentang agama dan fungsi agama atau agama dan masyarakat yang seharusnya ini disampaikan di pertemuan ke-12 ya. Jadi nanti untuk presentasi nanti bisa dilaksanakan di pertemuan ke-11 secara luring ya. Jadi secara gambaran dahulu bahwa hari ini kita akan membahas tentang agama dan lihat bagaimana fungsi agama ini sebagai dasar umum untuk kalian memahami fungsi agama. Kita sebagai seorang muslim Islam tentunya harus paham mengenai apa itu agama ya, dilihat dari konteks ataupun sumber-sumber Al-Quran, kemudian apakah agama di kitab-kitab yang lain diceritakan seperti apa, nanti akan dibahas ke depannya. Jadi basicnya adalah kita harus open minded ya, kita harus membuka pikiran ya agar kita tidak terkungkung terhadap satu pola pemikiran yang di situ-situ saja ya. Jadi terkait dengan agama hari ini, kalau kita berbicara agama ya, agama itu kan memiliki peran yang sangat penting ya di dalam sebuah kehidupan. Nah, ada banyak fungsi agama ya yang bisa kita rasakan ketika menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam hal ini akan Bapak sampaikan beberapa fungsi agama bagi kehidupan manusia yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita lihat dari definisi agama. Apakah agama itu sebuah kepercayaan, atau kita lihat ya dalam Al-Quran itu sering lihat dengan kalimat din gitu. Apakah agama ini din ya? Kalau secara definisi ya, bahwa menurut Kamus Besar ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa agama ini adalah suatu ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan ya, atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, itu disertai dengan tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia lainnya ataupun dengan lingkungannya. Nah, kalau dilihat dari perspektif etimologi, bahwa istilah agama ini merujuk dari bahasa Sangsakerta ya, yaitu A itu artinya tidak, dan gama itu artinya kacau ya. Maka kalau digabungkan, agama itu memiliki arti tidak kacau gitu ya, atau teratur. Kalau kita melihat realita hari ini, apakah dengan adanya agama ya, dengan adanya agama ini apakah kacau balau atau tidak kacau balau gitu ya. Jadi kalian bisa melihat fenomena yang terjadi hari ini gitu ya. Kemudian agama itu dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan gitu ya, atau kumpulan aturan yang mengarahkan manusia pada arah dan tujuan yang paling benar ya, dan yang baik tentunya. Nah, kalau melihat macam-macam agama di Indonesia ini kan ada yang sudah ada di Indonesia, itu ada agama Islam, ada agama Protestan, kemudian ada agama Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan Konghucu ya yang sudah resmi di Indonesia. Nah, kemudian yang menjadi satu titik bahwa dalam agama-agama tersebut kita lihat ya, di agama Buddha ya, kalau agama Buddha itu 483 sebelum Masehi, berarti sudah tua. Kalau dibandingkan Islam juga, kitab Buddha ini memang lebih tua ya.
kitab sucinya itu disebut dengan Tipitaka ya. Nama pembukaannya itu biasanya di dalam kitab suci Buddha itu disebut dengan sutta ya, sutra gitu. Kalau di dalam Al-Quran kan ada pembukaannya Al-Fatihah gitu ya. Kemudian di agama Hindu ya, pada tahun 505 sebelum Masehi, berarti lebih tua lagi dibandingkan kitab Buddha dan kitab Al-Quran gitu. Kalau di dalam Hindu itu ada kitab suci Upanishad ataupun kitab Veda gitu ya. Nah di kedua kitab suci ini ada nggak ya Islam itu disinggung ya dalam kitab suci Hindu ini? Apakah ada Islam, ada agama Islam ya? Kemudian biasanya di dalam Tripitaka dan Veda itu isinya itu tentang living in harmony ya. Jadi living in harmony itu adalah bagaimana dia hidup, selama dia hidupnya di dunia dia berbuat baik terhadap manusia, ataupun dia sangat cinta dengan alam semesta. Jadi ketika ada orang Hindu ataupun orang Buddha itu biasanya dia tidak memakan daging ya, daging yang disembelih, karena dia sangat menghormati alam semesta. Kemudian yang menjadi perbedaan di situ, di kitab Hindu itu tidak ada konsep ketuhanan ya. Kemudian tidak ada akhir hidupnya juga. Hanya fokusnya itu adalah untuk kebaikan waktu hidup. Nah, kemudian ada kitab yang paling tertua ya, yang disebut kitab Tanakh ya. Tanakh ini lebih tua lagi, 1500 sebelum Masehi, berarti lebih tua dari kitab Buddha, kitab Hindu, kemudian kitab Al-Quran. Ini disebut kitab paling kuno ya sebelum Hindu dan Buddha. Nah, apa kata kitab tertua tentang agama ya? Kita lihat basicnya sebelum kita membuka lebih dalam lagi ya tentang apa itu agama ya di dalam kitab-kitab Buddha, kitab Hindu ataupun kitab Tanakh gitu ya. Kita lihat dulu fungsi daripada agama ya. Di dalam fungsi agama itu ada beberapa ya, fungsi agama secara edukatif ya, kemudian secara fungsi agama itu penyelamat ya, kemudian sebagai pendamai dan sebagai social control. Nah, dengan adanya agama ini diharapkan orang bisa saling memberikan satu nilai kebaikan terhadap orang lain itu ya, menjadi penyelamat. Kemudian dengan adanya agama, bagaimana menyatukan kepercayaan daripada orang Hindu, Buddha, Islam, kemudian Konghucu, itu menjadi satu bentuk sistem nilai hidup dan kehidupan yang tunduk patuh kepada aturan Tuhan. Itu berarti menjadikan kesejahteraan secara luas. Nah, kalau di dalam Islam disebut sebagai Islam rahmatan lil alamin. Jadi konsep kesejahteraan yang sejahteranya secara mencakup seluruh alam semesta. Rahmat lil alamin. Jadi kesejahteranya sejahtera semua, tidak hanya dalam satu lingkup wilayah yang terkecil, tapi sejahtera semuanya gitu. Kemudian menjadi urgensi ya, hal penting di sini adalah adakah Islam di kitab-kitab yang lain ya. Kalau kita lihat ya secara dasarnya, sebelum kita melangkah lebih jauh, bahwa di dalam surat Al-Maidah ayat 68 Allah berfirman, katakanlah hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun
hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir. Nah, dasarnya ataupun basicnya di sini kita harus membuka pikiran kita. Jadi kita tidak dianggap beragama kalau kita tidak bisa menegakkan, ya, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, Al-Quran yang diturunkan Allah kepada kita semua di bumi. Itu berarti untuk menemukan satu titik perdamaian, keselamatan di dunia, kita harus menyatukan satu visi misi tentunya, gitu ya. Kalau melihat fenomena hari ini, bagaimana yang terjadi hari ini, mereka bangga dengan golongannya karena merasa bahwa kepercayaan yang mereka ambil itu adalah yang paling benar. Tetapi ternyata di sini dalam surat Al-Maidah dikatakan kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran. Berarti kita juga harus bisa membaca, ya, mempelajari juga kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil, karena di dalamnya ada satu mata rantai yang bisa saling menghubungkan, ya, bukan mencampur adukan, tetapi ada satu titik yang bisa diambil untuk menjadi problem solving di dalam kehidupan realitas sosial kita, ya, untuk berbuat baik terhadap orang lain gitu. Karena ibadah itu ibadah ada dua, ya, ibadah mahdoh dan ghairi mahdoh. Bagaimana kita berhubungan langsung kepada Allah, dan hablum minan nasnya berarti kontak sosial dengan masyarakat juga harus baik. Nah, sebenarnya apakah Islam itu ada di kitab-kitab yang lain? Nah, kalau kita melihat di kitab Perjanjian Baru, di kitab Injil, ya, di dalam Ezra chapter 5 pasal 1, ya, kita bisa lihat, ya, di Ezra chapter 5 pasal 1, kita bisa buka di Google, ya. Buka di Google untuk melihat apa yang dikatakan di dalam Ezra chapter 5 tadi, ya. Kita ketik Ezra chapter 5. Nah, kita lihat